Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan daripada kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, hari-hari ini anak saya, Othniel, dia sedang bertumbuh dengan baik. Dia memiliki rasa ingin tahu yang bertambah. Karena tubuhnya yang kecil, yang masih kecil itu, dia selalu berusaha untuk menggapai setiap benda yang ada di atas meja karena dia penasaran. Suatu hari ketika dia penasaran terhadap satu benda di atas meja, dia mencoba berdiri dan menggapai tangannya untuk mengambil barang tersebut. Namun, oleh karena dia sangat terbatas dan dia tidak bisa mencapai benda itu, dia menangis. Dia menangis untuk mencari perhatian saya, mengambil perhatian saya, supaya saya bisa menolong dia mengambilkan barang yang menjadi tujuannya. Ilustrasi ini sangatlah erat dengan kehidupan kita, di mana seringkali kita selalu mencapai kepada batas kemampuan kita. Othniel mencapai batas kemampuannya. Saat dia terbatas, dia akan mencari bantuan. Kita juga sama. Ketika kita mencapai batas kemampuan kita, kita akan berusaha mencari seseorang atau menggunakan benda lain supaya itu bisa mendukung kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Dan insting pertama kali yang kita lakukan adalah kita akan mencari atau memakai seseorang yang dapat kita andalkan atau benda yang dapat kita andalkan. Kita akan berusaha menggunakan sesuatu yang dapat kita andalkan sampai kita mencapai tujuan kita. Nah, hari ini ada sebuah pesan daripada Rasul Paulus kepada kita, di mana dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak boleh kita andalkan dan ada solusi terhadap apa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Pesan ini dia tulis dalam suratnya di pesan-pesan terakhir kepada Timotius, supaya Timotius bisa mengajarkan kepada jemaat pada saat itu. Mari kita baca bersama-sama di 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dikatakan seperti ini. Katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap, melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup, yang dengan limpahnya selalu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus dengan lugas memberitahukan kepada kita bahwa uang tidak dapat diandalkan. Tadi dia berkata seperti ini, jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap. Rasul Paulus tahu persis bahwa uang tidak dapat diandalkan. Hal ini mengingatkan kepada kita semua yang mungkin sebagian kita sedang mengejar kekayaan atau kita yang sudah memiliki kekayaan. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita kepada uang dan kekayaan karena mereka sama sekali tidak dapat diandalkan. Jemaat Tuhan, uang bukanlah segalanya. Kekayaan bukanlah segalanya. Uang bisa membeli cincin, tetapi uang tidak bisa memberikan cinta. Uang bisa membayar dokter, tetapi tidak bisa memberikan kesembuhan. Uang bisa memberikan pagar yang tinggi buat kita semua supaya rumah kita aman, tetapi uang tidak bisa memberikan rasa aman itu di dalam hidup kita. Uang bisa memberikan perjalanan, hiburan yang terbaik, tetapi uang tidak selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Jadi, betullah apa kata Paulus, di mana uang tidak dapat diandalkan. Selain daripada Paulus memberitahu apa yang tidak bisa diandalkan, yaitu uang, dia juga memberikan solusinya. Dia mengatakan seperti ini tadi, melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup. Karena uang tidak dapat diandalkan, maka hanya satu yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, yaitu Allah kita yang hidup. Jemaat Tuhan,
kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Dia sanggup memberikan dengan caranya yang ajaib. Ketika dunia sedang mengejar uang, kita percaya Dia sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Ketika dunia mengejar posisi, Dia Tuhan yang sanggup memberikannya kepada kita, meski kita tidak perlu mengejarnya atau menggunakan hal-hal yang buruk. Hari ini saya mendorong buat kita semua, uang tidak dapat diandalkan, itu kata firman Tuhan. Melainkan, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat dari Matius pasal 6 ayat 31-33. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Kalau kita menaruh percaya, kebanggaan, pengandalan kita hanya ke dalam Tuhan saja, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami harus mengandalkan Allah saja dalam kehidupan kami. Jika ada hari-hari ini Tuhan ada masalah, ada sesuatu yang harus kami lakukan, bila tidak kami taruhkan kepada kekayaan uang yang kami miliki, tetapi kami taruhkan kepada Allah yang hidup, yang sanggup mengerjakan perkara-perkara ajaib dan perkara-perkara heran dalam hidup kami semua. Ajar kami terus percaya kepada Engkau. Ajar kami terus berharap kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, uang tidak dapat diandalkan, tetapi Allah sanggup diandalkan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.